Mari kita telusuri pemikiran dan perjalanan hidup Syah Waliullah, seorang pemikir besar Muslim dari India abad ke-18 dalam bahasa yang sederhana dan terstruktur agar mudah dipahami. Bagian 1. Latar belakang kehidupan. Nama lengkap Qutb al-Din Ahmad Ibn Abd al-Rahim, dikenal sebagai Syah Waliullah al-Ditida M di Delhi, India. Wafat 1762 M. Syah Waliullah lahir dalam lingkungan ulama dari keluarga yang mendirikan Madrasah Rahimiyah, sebuah pusat pendidikan Islam terkemuka di India. Ayahnya, Syah Abdul Rahim, seorang ulama besar yang turut menyusun fatwa dalam mazhab Hanafi, menjadi guru pertamanya. Waliullah tumbuh dalam masa kemunduran Mughal, di mana India tengah mengalami kekacauan sosial, politik, dan spiritual. Kondisi ini sangat memengaruhi pemikiran dan misinya sebagai pembaru. Bagian 2. Pendidikan dan pengaruh pada usia muda. Ia telah menguasai berbagai ilmu agama, tafsir, hadis, fiqh, kalam, dan tasawuf. Tapi titik penting dalam hidupnya adalah perjalanan ke Hijaz, Mekkah, Madinah. Selama 2 tahun di sana, ia berguru pada banyak ulama, termasuk Syekh Abu Tahir Al-Qurdi. Disinilah ia terinspirasi oleh semangat ijtihad dan pembaruan pemikiran dalam Islam, khususnya dalam memahami makna sosial dari agama. Bagian 3. Inti pemikiran Syah Waliullah adalah reformis komprehensif. Ia berusaha menyatukan pemikiran keagamaan, sosial, politik, dan spiritual. Pemikirannya bercorak integratif antara akal dan wahyu, syariat dan tasawuf, fiqh dan filsafat sosial, unity of the ummah, kesatuan umat Islam. Berikut adalah poin-poin utamanya secara sederhana. 1. Islam sebagai sistem sosial yang hidup. Menurut Waliullah, Islam bukan hanya ajaran ibadah, tapi sistem yang menyeluruh untuk menata masyarakat. Ia menghubungkan hukum Islam dengan tujuan moral dan keadilan sosial. 2. Konsep tadabbur Al-Quran, renungan rasional. Ia mendorong umat Islam tidak hanya membaca Al-Quran secara literal, tapi juga merenungi tujuannya. Ia menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia agar dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini adalah langkah revolusioner karena sebelumnya banyak yang menganggap Al-Quran tidak boleh diterjemahkan. 3. Penyatuan Sunni Syiah dan mazhab. Syah Waliullah berusaha mendamaikan perbedaan antara mazhab-mazhab Islam. Ia mendorong semangat takrib pendekatan antar mazhab, terutama antara Hanafi dan Syafi'i. Ia juga mengambil sikap moderat terhadap Syiah. 4. Reformasi spiritual. Tasawuf yang aktif. Ia mengintegrasikan tasawuf dalam kehidupan sosial. Bukan tasawuf pelarian, melainkan tasawuf yang menggerakkan manusia untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Bagian 4. Karya-karya penting. Beberapa karya pentingnya yang mencerminkan arah pemikirannya. Judul, isi, dan fokus. Hujjatullah Al-Balighah, analisis mendalam tentang hikmah di balik syariat, menjelaskan mengapa hukum Islam dirancang sedemikian rupa. Al-Fawz Al-Kabir, prinsip-prinsip tafsir Al-Quran dengan penekanan pada konteks dan makna sosial. Izalat Al-Khafa, upaya menyatukan Sunni dan Syiah secara historis. Tafhimat Ilahiyah, kumpulan pemikiran mistik dan filsafat Islam dalam bentuk dialog batiniah. Bagian 5. Tokoh dan inspirasi. Syah Waliullah sangat terinspirasi oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam pemikiran tajdid dan kritik terhadap taklid buta. Al-Ghazali dalam upaya menyelaraskan syariat dan tasawuf, Ibnu Khaldun dalam pendekatan sejarah dan masyarakat. Namun, ia mengembangkan pendekatan sendiri yang lebih kontekstual disesuaikan dengan kondisi India saat itu. Bagian 6. Dampak dan warisan pemikiran Syah Waliullah meletakkan dasar bagi gerakan reformasi Islam di India, termasuk yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Syah Abdul Aziz dan ulama seperti Syah Ismail dan Syah Waliullah. Kebangkitan kesadaran sosial politik Islam menjelang gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Inggris, sintesis antara fikih, tasawuf, dan filsafat sosial Islam, yang kelak memengaruhi gerakan modernisme di dunia Islam, termasuk pemikir seperti Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Bagian 7. Kesimpulan Syah Waliullah Al-Dihlawi bukan sekadar ulama fiqh atau sufi, tapi arsitek pemikiran Islam integratif di India. Ia memperjuangkan pemurnian akidah, rasionalisasi syariat, dan pembaruan sosial melalui landasan keagamaan. Dalam pandangannya, agama bukan sekadar ibadah individual, tapi jalan menuju masyarakat yang adil, bersatu, dan tercerahkan secara spiritual. Jika kamu ingin, saya bisa lanjutkan dengan membuat ringkasan visual atau peta konsep pemikiran Syah Waliullah agar lebih mudah dipahami. Apakah kamu ingin itu?